Pastu niki saya mau cerita sedikit tentang ada kisah Kris yang sering saya bawa, yang mempunyai istri seorang wanita cantik dan itu benar-benar berupa manusia, bukan Kris saya yang nikah dengan seorang wanita dari Singaraja. Bagaimana ceritanya dan mana Krisnya? Ini saya akan ambil dulu Krisnya. Inilah Krisnya. Kris itu yang sering saya bawa. Ini seselut saya. Hari ini pas kajian Kliwon, saya bercerita tentang kebenaran. Inilah Krisnya. Kris yang biasanya saya pakai di sini. Ketika saya maju di DPD RI, Kris ini selalu menemani saya. Ini posisinya. Kris ini gambarnya, mempunyai seorang istri. Maaf, saya cabut. Ini looknya 3, ujungnya kuning, Mas. Kris ini mempunyai seorang istri perempuan. Orang itu asli dari Singaraja. Kenapa bisa mempunyai seorang istri? Saya ceritakan dulu ketika saya mempunyai sahabat yang sering bersama saya ketika maju DPD RI. Itu adalah namanya Jero Mangari, kalau dulu panggilnya Mangari. Mangari ini mempunyai anak. Mangari ini mempunyai anak laki-laki. Anaknya berapa kali mau bertemu sama saya. Waktu saya ke Singaraja, sampai yang ketiga kali ya belum ketemu, berapa kali ketemu. Akhirnya bertemu sama saya. Dan 2 minggu kemudian anaknya mau mencari bapaknya, ternyata mengalami kecelakaan. Menabrak mobil yang sedang parkir di jalan raya, sehingga anaknya meninggal di tempat. Ternyata anak itu mau datang ke Denpasar untuk mencari bapaknya, untuk menyampaikan dia mempunyai pacar lagi hamil. Ketika mempunyai pacar lagi hamil, akhirnya yang menghamili atau calon suaminya meninggal. Jadi yang perempuan ini harus dinikahkan, harus punya pasangan. Ketika mencari pasangan lelaki kan tidak mungkin karena dicinta sama almarhum. Akhirnya, padahal pemangku katanya sudah siap. Kris waktu itu ketika mau pacaran, dalam pas hari H pemangkunya tidak membawa Kris. Dan ketika saya membawa Kris sesulit ini, di rumah adiknya minta pinjam kepada saya untuk disandingkan dengan calon menantunya. Saya berikan untuk disandingkan. Waktu itu proses majunya saya menjadi DPD RI. Dan itu foto anaknya, bisa dilihat dulu anaknya. Nah itulah anaknya Mangari, Jeki namanya. Itu foto pertama, ketemu pertama dan ketemu terakhir di tempatnya tempat pemeraman Raja Buleleng Ki Barak Panji Sakti. Itu tempat bertemunya adalah tempat pemeraman Ki Barak Panji Sakti. Kisah ini saya tidak buat-buat, saya tidak rekayasa. Ini bapaknya kebetulan ada almarhum Pak Komang Ari, ada Jero Mangari. Ya. Jero, gimana ini ceritanya bisa dinikahkan ini Jero ya? Ini cerita asli ya, tidak ada merekayasa Jero. Dan gimana ceritanya itu? Itu padahal udah disanggupi sama ini. Pertama Jero Mangkunya mau menikahkan dengan mayat. Dengan jasadnya. Dengan jasadnya. Okay. Terus malam itu datanglah Ratu Begawan Bantiran. Ratu Begawan Bantiran ya. Langsung beliau memberikan pencerahan ke pemangku bahwa tidak boleh orang yang masih hidup nikah dengan mayat, dengan jasad. Nanti katanya itu namanya anak mayat, bukan anak orang, anak mayat jadinya.
Akhirnya di pernikahan disuruhlah pakai keris Sudah lontar, Bapak. sesuai dengan bapak lontar, disuruh pakai keris dan pemangkunya menyanggupin bawa besok yang bawa keris pas mau diupacarai. Akhirnya pemangkunya lupa bawa keris. Akhirnya saya bingung. Pas Ki Jero Bima datang membawa keris. Akhirnya saya bicara dengan beliau untuk meminjam kerisnya untuk menikahkan dengan pacarnya anak saya, namanya si Remi. Inilah kerisnya yang dipakai. Ada fotonya di rumah. Ya, nanti kita akan minta fotonya untuk tampilkan waktu bersanding dengan kerisnya. Nanti bisa dilihat di session akhir itu ada foto keris ini dinikahkan terakhir ke awal saya akan tampilkan. Jero Ampura, saya bertanya lagi, anak sekarang umur berapa waktu itu? Waktu meninggal umur 22 tahun ya. Dan itu anak kan berapa kali katanya ingin ketemu Tiang ya Jero ya? Gimana ya? Berapa kali itu ingin ketemu? Itu biasanya anak saya tuh takut sekali dia bicara sama saya. Emang tidak berani, sejak ajak bicara aja pasti nunduk dia orangnya tuh, memang gimana tak tahu. Tumben terus nelpon kapan ke Singaraja sama Pak Dut Ismailnya. Saya mau ikut foto-foto sampai akhirnya yang terakhir ya, tiga kali ketemu ya. Akhirnya ketemulah, maunya ketemu di pas makan di daerah Selit. Tak ketemu, terlambat dia datang. Akhirnya tak kasih tahu di SMS, langsung dia menyusul kita mau sembahyang di tempat peristiwa pemeraman ide Kibarat Panji Sakti, Raja Bulelek. Itu kan berapa kali mau ketemu dulu, pernah saya ke Singaraja, beliau anaknya mau ketemu, ternyata nggak dapat waktunya, akhirnya batal, nggak bisa, tunda lagi. Ketiga kalinya dapat ketemu. Ketiga kalinya. Ya akhirnya itu. Ketemulah di pemeraman Kibarat Panji Sakti. Itu dah yang pertama dan terakhir dia bertemu sama saya, sama Pak Jero. Ya itu kisah yang sudah terjadi Jero ya. Semoga beliau mendapatkan tempat terbaik di surga. Semoga beliau bersama para dewata. Karena beliau orang baik, makanya segera dipanggil untuk ya mohon maaf Jero. Ya. Kompak Rizky ya mohon maaf. Iya ngeri sakit orang. Ya susah ya benar sampai orang. Ini bapaknya baru merasakan energi kehadiran, mungkin ada energi yang dirasakan. Ini pas hari kajian Kliwon, kalau tanggalnya ini sekarang ada tanggal 27 kalau nggak salah, tanggal 27 kajian Kliwon bulan Agustus hari Kamis 27 kajian Kliwon. Ini tanggalnya. Ketika itu saya maju di PDI RI. Banyak orang bilang saya akan menang di PDI. Ternyata saya kalah karena ada alam. Saya jujur merasa bersyukur saya kalah. Kenapa? Kalau saya menang, orang Bali pikirannya pasti akan selalu berpikir bahwa menang Jero Bima atau Ismail Jaya nggak mau tumbal anaknya almarhum Jero Pemalade. Pasti itu pikiran nyama Hindu Bali yang selalu dibenset ketika orang menang, orang sugih, pasti pikirannya ampura negatif, ngalah belerong, namo tumbal ya. Nah sekarang pembuktian, saya kalah maju di PDN. Ada pembantu. Untung saya kalah. Kenapa untungnya saya masih bisa berteman bersaudara sama Jero Mahari? Coba kalau saya menang, saya salah sedikit melenceng, saya Jero Mahari lupa jawab SMS, lupa jawab WhatsApp, mungkin dia udah ngambul akhirnya. Ada cerita mungkin di luar yang akan menceritakan juga. Mungkin di luar, wah nah menang kemudian makan tumbal lo keris deh. Badan keris sama tumbal. Anak nyamannya, anak timpalnya saya maringin, udah tumbal sehingga mati. Itu bahasa orang Bali. Orang Hindu Bali. Mari kita belajar berpikir positif. Mari hilangkan pikiran-pikiran negatif untuk tetap bisa menyambung. Saya rekam, dia nyambung sugih, orang lah belerong, dia nyambung sugih, mana ada mati makan caru, sehingga gitu. Buktinya saya sudah membuktikan, Jero sudah membuktikan. Ini proses alam, bukan karena ada makan tumbal, tidak. Karena takdir waktu, garis nasib. Itu aja yang bisa saya
sampaikan hari ini di Kajang Kliwon, tetap merasa menyamun tanpa batas, menyamun tanpa identitas, menyamun sampai tuntas. Salam kesatria Kris, sukses semua.